nama saya Fahrika Devara, NPM 182050435. Di sini saya akan menjelaskan 6 komponen budaya Asante pada kesenian angklung dari Jawa Barat. Pertama, pandangan dunia. Angklung adalah musik multitortal bernada ganda yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat berbahasa Sunda di Pulau Jawa bagian barat. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan, dan bunyi disebabkan oleh benturan badan pipa bambu, sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada 2, 3, sampai 4 dalam setiap ukuran kecil. Angklung Indonesia ini telah mendapatkan pengakuan resmi dari UNESCO sebagai bagian dari Badan Warisan Budaya. Penyerahan resmi sertifikat dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2011. Sertifikat ini diserahkan oleh mantan Duta Besar RI untuk UNESCO, Tresna Dermawan Kunaevi, pada Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nur Taufik. Muhammad Nur Taufik menyatakan angklung digemari di luar negeri. Negara-negara seperti Korea, Jepang, Malaysia telah mengenalkan angklung pada anak-anak di usia sekolah. 2. Sistem kepercayaan. Angklung tidak bisa dipisahkan dari sektor pertanian, khususnya di Jawa Barat. Selain terbuat dari material alam, yaitu awi wulung dan awi taman, pada awalnya angklung dimainkan untuk aktivitas yang berkaitan dengan pertanian. Di daerah Baduy, angklung biasanya digunakan untuk masyarakat saat mengawali proses penanaman padi. Tujuannya adalah untuk memikat Nyi Sari Pohaci atau dalam kepercayaannya yaitu Dewi Sri untuk dapat tumbuh dan menghasilkan padi. Salah satu pemikatnya adalah dengan menghasilkan bunyi-bunyian yang diantaranya dihasilkan dari angklung. Angklung juga dimainkan untuk mengusir hama. Masyarakat Sunda percaya hama penyakit akan hilang dengan mendengar suara angklung. Pasca panen, angklung kembali digunakan sebagai upacara seperti pesta panen atau seren tahun. Di masa penjajahan, angklung pun digunakan untuk memberikan semangat bagi para pejuang untuk bertempur. Namun di balik sejarahnya, angklung memiliki falsafah tersendiri. Hal ini tampak dari sifatnya yang merupakan alat musik individual dan harus dimainkan secara bersama-sama untuk menghasilkan komponen lagu. Sehingga bermain angklung memiliki peranan untuk mengarahkan kebersamaan secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yakni menghasilkan satu lagu yang enak didengar. Ketiga, komponen nilai. Angklung adalah seni pertunjukan yang relatif berbeda dengan seni pertunjukan yang lain, karena memadukan unsur manusia sebagai pemain dan unsur alam sebagai pengiringnya. Di dalam pementasannya terdapat banyak pemain yang terlibat. Hal ini menggambarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari manusia yang lain. Manusia yang satu akan membutuhkan manusia yang lain, akan saling melengkapi, saling menguatkan, sehingga terjadinya harmoni. Seperti harmoninya lagu-lagu yang disampaikan dalam pementasan seni pertunjukan angklung. Pementasan seni angklung ibarat terciptanya hubungan manusia dengan alamnya. Manusia yang dapat memanfaatkan alamnya dalam bentuk menggunakan alat-alat musik yang tercipta dari bambu. Penggunaan bambu berarti bagaimana bisa memberdayakan bambu dengan baik sehingga keberlangsungan pohon tersebut terus terjaga. Artinya bahwa seni budaya angklung sangat memperhatikan pelestarian alam, yaitu pohon bambu, yang dengan sendirinya memperhatikan lingkungan alam sebagai tempat tumbuhnya pohon bambu. Keempat, nilai sejarah. Konon alat musik angklung sudah ada di Tata Sunda semenjak zaman Kerajaan Sunda. Beberapa catatan dari orang Eropa yang melakukan perjalanan ke Tanah Sunda pada abad 19 mengatakan bahwa di daerah ini sering terlihat permainan angklung oleh orang-orang setempat. Angklung memang juga dikenal di daerah-daerah lain di Pulau Jawa, tetapi di Tanah Sunda alat ini lebih populer. Di perbatasan Cirebon dan Indramayu, tepatnya di Desa Bungko, ada jenis lain dari angklung, yaitu diberi nama angklung bungko. Angklung bungko yang diyakini telah berusia 600 tahun dan masih terawat dan dipelihara meskipun tidak lagi digunakan. Angklung bungko diciptakan oleh Syekh Bentong atau Ki Gede Bungko, yaitu orang pemimpin agama yang menggunakan sebagai media penyebaran agama Islam. Kelima, komponen mitologi. Di kalangan masyarakat Sunda, keberadaan angklung tradisional terkait erat dengan mitos Nyai Sri Pohaci atau Dewi Sri sebagai lambang dari Dewi Padi. Pada awalnya, angklung tradisional digunakan oleh orang-orang desa pada masa itu sebagai bagian dari ritual kepada Dewi Sri. Perenungan masyarakat Sunda pada waktu itu dalam mengolah pertanian atau tatanen
telah melahirkan penciptaan syair dan lagu sebagai penghormatan dan persembahan terhadap Nyai Sri Pohaci serta upaya nyinglar atau menolak bala agar cocok tanam mereka tidak ditimpa malapetaka. Selanjutnya, lagu-lagu persembahan terhadap Dewi Sri tersebut disertai dengan pengiring bunyi tabuh yang terbuat dari batang-batang bambu yang dikemas sederhana yang kemudian melahirkan struktur alat musik bambu yang kita kenal sebagai angklung sekarang. 6. Komponen otoritas status. Alat musik angklung telah resmi diakui dan dikukuhkan oleh Badan PBB sebagai Mata Budaya Indonesia yang menjadi warisan budaya pada tanggal 16 November 2010 pukul 4 waktu setempat dalam sidang UNESCO di Nairobi, Kenya. Dan kepopuleran angklung tidak bisa dilepas dari saung angklung Ujo yang merupakan warisan penting dari Ujo Ngalagena. Perjuangan untuk memperkenalkan musik bambu tersebut ke seluruh dunia diteruskan oleh anak Ujo Ngalagena, salah satunya Sam Ujo. Otoritas Indonesia sudah membantu dalam mempromosikan angklung, tampil di PBB, pemain angklung bersama rombongan dari Bandung dan WNI di sana berkolaborasi. Mereka membawakan lagu tradisional seperti Es Lilin dari Jawa Barat, Bungong Jempa dari Aceh, hingga Yamko Rambe Yamko dari Papua. Kemudian kita bersama-sama memainkan lagu We Are The World sebagai pesan Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Terima kasih.